Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lia Rizky, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Penyusunan karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Yang pertama, pengungkapan informasi berdasarkan karya ilmiah. Dalam karya ilmiah terdapat informasi yang berkaitan dengan masalah yang dipilih penulis. Makalah merupakan karya ilmiah yang secara khusus dipersiapkan dalam diskusi ilmiah seperti simposium, seminar, atau lokakarya. Seperti karya ilmiah lain, makalah terdiri atas bagian utama berupa pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Bagian pendahuluan menguraikan masalah yang akan dibahas penulis. Bagian ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, dan prosedur pemecahan masalah. B. Ada pembahasan. Bagian pembahasan memuat uraian hasil kajian penulis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Penulis dapat menyertakan argumentasi dari para ahli untuk menemukan pemecahan masalah yang telah dirumuskan. C. Simpulan. Simpulan adalah makna yang diberikan penulis terhadap hasil pembahasan. Simpulan berbeda dengan ringkasan isi karya ilmiah. Dalam menyajikan simpulan, penulis mengacu permasalahan yang dirumuskan di bagian pendahuluan. Bagian akhir dari makalah harus dilengkapi dengan sumber acuan atau daftar pustaka. Sumber acuan adalah sumber yang digunakan dalam penulis makalah. Sumber acuan dapat berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, atau laman internet. Masih ingatkah Anda dengan cara penulisan daftar pustaka? Perhatikan contoh berikut. A. Buku terjemahan. Misalnya, ada nama Migley F. 2005. Pembangunan Sosial Terjemahan Lindi Linting P. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. B. Makalah dalam seminar. Andita, Dini, 2015. Petik, efek samping makanan cepat saji dalam 10 tahun mendatang. Petik, titik. Makalah dalam simposium kesehatan kota Semarang, titik. Semarang, 13 Januari sampai 15 Januari 2015. C. Skripsi, tesis, atau disertasi. Putra, titik. Putra, W.H. 2010, petik, keberadaan dan perkembangan pasar kaget Rawajati, Jakarta, petik, titik. Semarang, 2, tesis program pasca sarjana, Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang. D. Artikel dalam jurnal dan makalah. Sepni, Lexpia, 2016, petik, analisis struktur retorika dan fitur linguistik
Bagian pendahuluan artikel Jurnal Penelitian Berbahasa Indonesia dalam bidang ilmu kedokteran dan kesehatan _. Volume 2 nomor 1 Bengkulu _2 Diksa Internet Giska, Serafika 2020 pentingnya sistem ejaan pada bahasa Indonesia. Kemudian HTTP-nya di copy paste. https://www.kompas.com/read_06/09482146. Pentingnya sistem ejaan pada bahasa Indonesia, tanda tanya baik sama dengan all. Kemudian diakses pada 1 Oktober 2020. Yang kedua, penulisan karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Sifat karya ilmiah adalah baku. Jadi, karya ilmiah itu harus disajikan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku agar karya ilmiah memenuhi kriteria baik. Kriteria karya ilmiah yang baik adalah aktual, faktual, menarik, efektif, dan efisien. Yang pertama ada kata aktual. Aktual itu berarti menjadi topik hangat yang sedang dibicarakan oleh masyarakat. Yang kedua ada faktual. Faktual berarti berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang ketiga, menarik berarti menarik dibaca, tidak membosankan, serta membangkitkan minat pembaca untuk mengetahui lebih banyak dan lebih jauh. Selanjutnya ada efektif, berarti lebih banyak diingat daripada dilupakan. Dan yang terakhir ada efisien, berarti lebih sedikit memerlukan waktu daripada usaha. Sebelum menyusun karya ilmiah, kita sebaiknya membuat kerangka karya ilmiah terlebih dahulu. Kerangka ini digunakan sebagai rancangan atau garis besar karya ilmiah yang bersumber dari bahan-bahan, bisa berupa data dan referensi yang telah dikumpulkan. Bahan-bahan tersebut tidak selalu memiliki bobot yang sama. Oleh karena itu, bobot atau bahan-bahan tersebut perlu diseleksi. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dari wawancara dengan narasumber atau dengan membaca. Berikut ini langkah-langkah yang dapat kita lakukan ketika menyusun karya ilmiah. A. Menentukan tema atau topik karya ilmiah. Contohnya, kita akan mengambil tema pemanfaatan sampah sebagai pupuk kompos. Kemudian yang B, membatasi topik karya ilmiah. Contohnya, pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk kompos di Desa Tunjung Sari. Kemudian yang C, menentukan masalah dan tujuan penelitian. Contohnya, yang pertama, sampah organik di Desa Tunjung Sari tidak diolah, akibatnya sampah menumpuk dan membuat polusi udara. Yang kedua, cara pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang ketiga, pemanfaatan pupuk organik yang berasal dari sampah organik di Desa Tunjung Sari. Tujuan karya ilmiah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui penyebab sampah organik di Desa Tunjung Sari menumpuk dan tidak diolah.
Yang kedua, mengetahui cara mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos di Desa Tunjung Sari. Yang ketiga, mengetahui pemanfaatan pupuk organik yang berasal dari sampah organik di Desa Tunjung Sari. D. Mendaftar gagasan yang akan dikembangkan dalam karya ilmiah berdasarkan tema atau topik yang harus dipilih. Contohnya, yang pertama, kondisi lingkungan atau sampah organik di Desa Tunjung Sari itu bagaimana? Kemudian yang kedua, alasan penulis meneliti pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos di Desa Tunjung Sari. Yang ketiga, pengertian sampah organik. Yang keempat, pengertian pupuk kompos. Yang kelima, cara pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang keenam, manfaat atau kegunaan pupuk kompos. Yang ketujuh, dampaknya setelah sampah organik itu diolah menjadi pupuk kompos. E. Menyusun kerangka karya ilmiah. Penyusunan kerangka karya ilmiah bertujuan agar susunan karya ilmiah sistematis. Langkah ini sangat membantu dalam penelusuran sumber-sumber yang diperlukan di dalam pengembangannya. Perhatikan contoh kerangka karya ilmiah berikut. Yang pertama, pendahuluan. A. Kondisi lingkungan Desa Tunjung Sari. B. Kondisi pengolahan sampah di Desa Tunjung Sari. Yang kedua, pembahasan bisa meliputi A. Jenis-jenis sampah, B. Jenis-jenis pupuk, C. Pengertian sampah organik, D. Pengertian pupuk kompos, E. Cara mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, F. Pemanfaatan pupuk kompos di Desa Tunjung Sari. Yang ketiga, penutup. F. Mengumpulkan bahan. Pengumpulan bahan sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah. Langkah ini berbeda saat kita menyusun karya fiksi yang dapat berupa imajinasi. Agar karya ilmiah lebih akurat, penulis memerlukan sejumlah teori dan data yang mendukung terhadap topik yang dipilih. Bahan-bahan yang dapat dikumpulkan penulis dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan sumber lainnya. Data dapat diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, atau angket. G. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karya ilmiah utuh dan lengkap. Kerangka yang telah dibuat dapat dikembangkan penulis berdasarkan teori dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Langkah pengembangan kerangka karangan harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Sekian, terima kasih. Semoga pemaparan hari ini bermanfaat untuk saya dan kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.